Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak merenungkannya. Pada kesempatan yang berahmat ini, titik fokus permenungan kita adalah perihal hukum. Ibu bapak, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus Tuhan, segala alat yang ada di dunia ini ada dan hadir karena adanya kebutuhan yang mendahulunya. Manusia membutuhkan supaya dapat melakukan perjalanan yang jauh dengan memakan waktu dan tenaga yang sedikit. Maka terciptalah kendaraan. Manusia juga membutuhkan supaya kisah sejarah diabadikan. Maka muncullah alat tulis. Manusia membutuhkan ketertiban. Maka terciptalah hukum. Hukum itu ada karena adanya kebutuhan, yakni ketertiban. Hukum itu adalah buatan manusia demi menertibkan manusia itu sendiri. Hukum itu diciptakan dan setelah tercipta, ia menjadi penguasa atas orang yang menciptakannya. Setelah hukum tercipta, manusia tentunya tunduk di bawah kekuasaannya. Manusia hanya bisa menerima dan menjalaninya tanpa adanya negosiasi ataupun kompromi. Berhadapan dengan situasi yang demikian, Yesus hari ini tampil dengan cara yang sangat berbeda. Ia tampil sebagai orang yang tidak hanya pada taraf legalitas dalam arti menjalani hukum hanya sesuai dengan apa yang telah tertulis, melainkan ia hadir melampaui itu. Ia mengajak suatu moralitas baru yang melampaui hukum yang tertera, bukan hanya untuk tidak sekedar membunuh, melainkan harus sampai pada taraf untuk tidak marah ataupun berkata kasar terhadap sesama. Bukan hanya menjalani rutinitas keagamaan, melainkan perlu adanya perdamaian. Ibu bapak, saudara-saudari yang mencintai dan dicintai Kristus Tuhan, dalam menjalani setiap hukum yang ada, bukan hanya legalitas belaka, melainkan perlu adanya suatu moralitas
yang mendasarinya. Cinta kasih dan perdamaianlah yang menjadi landasannya.